Hartono Suwanto, pria yang berprofesi sebagai pengusaha ikan hias, hanya bisa tertunduk saat dihadirkan penyidik Satreskrim Polres Cimahi dalam gelar perkara pada Selasa 4 Maret 2025 siang tadi. Pria berusia 53 tahun ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik terkait kasus pelanggaran penggunaan senjata api di muka umum. Pelaku diamankan petugas setelah menyerahkan diri usai video viral aksi koboynya di media sosial yang diunggah di akun Instagram anggota DPR RI Ahmad Sahroni menjadi ramai. Dalam video tersebut, tampak pelaku mengenakan kaos putih, mengetuk kaca bagian samping kendaraan korban. Ketika tak kunjung dibuka, ia kemudian beralih ke kaca pengemudi dan berusaha membuka paksa pintu penumpang sambil mengacungkan jari tengah ke arah para korban. Saat ditemui di Mapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, Kapolres Cimahi, mengungkapkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 2 Maret 2025 dan dilaporkan oleh korban pada hari Senin 3 Maret 2025. Pelaku juga diamankan pada tanggal yang sama 3 Maret 2025. Menurut Tri, pelaku memang hadir secara langsung di Polres Cimahi karena ia bersikap kooperatif. Saat pelaporan dan dihubungi ke Polres Cimahi, pelaku datang bersama senjata yang digunakan pada saat kejadian. Awal kejadian bermula ketika korban, Irna Zunieta, bersama rekan-rekannya mengendarai kendaraan di kawasan Kota Baru Parayangan dan berpapasan dengan pelaku. Pelaku yang memiliki hubungan dengan salah satu orang di dalam mobil tersebut mengetahui kendaraan yang dikendarai korban berasal dari dirinya. Karena adanya kesalahpahaman antara korban dan pelaku, pelaku berhenti dan berusaha masuk ke dalam mobil dengan mengeluarkan senpi. Dipicu oleh ketidakterimaan pelaku terhadap keputusan korban yang tidak ingin kembali menjalin hubungan dengannya. Lanjut Tri, terkait penggunaan senjata api, untuk sementara waktu senjata tersebut akan dicabut secara resmi dan disimpan di gudang Sat Intel Polres Cimahi. Kejadian tersebut itu pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Kemudian dilaporkan oleh korban pada tanggal 3 Maret 2025 pada hari Senin, selama 1 hari. Dan kemudian pelaku juga diamankan pada tanggal 3 Maret 2025. Perlu disampaikan bahwa
di Polres Cimahi, ya, karena pelaku memang kooperatif. Jadi begitu pelaporan, kemudian kita hubungi untuk langsung datang ke Polres Cimahi beserta dengan senjata yang dipergunakan pada saat kejadian. Bahwa korban, ya, bahwa korban itu bernama yang melaporkan ini hilang-hilang, cek. Itu yang melaporkan adalah bernama IZ, ya, yang melaporkan ke Polres. Kronologis kejadian itu pada saat korban bersama rekan-rekannya mengendarai kendaraan di kawasan Kota Baru Parahyangan, itu kemudian berpapasan dengan pelaku. Kemudian pelaku ini mempunyai hubungan dengan salah satu orang yang berada di dalam mobil tersebut, sehingga tidak benar ada sempetan, tidak ada sempetan. Jadi memang pelaku ini mengetahui kendaraan yang dikendarai oleh korban bersama anak-anak. Dan menurut pengakuan dari pelaku, ya, bahwa memang pelaku dan korban mempunyai hubungan pertemanannya. Kemudian yang pelaku juga mengetahui kendaraan yang dipergunakan oleh korban, ya, karena memang menurut pengakuan dari pelaku adalah kendaraan tersebut itu berasal dari pelaku. Ya. Karena ada mungkin kesalahpahaman antara korban dan pelaku, kemudian pelaku turun dari kendaraan setelah berhasil memberhentikan kendaraan yang dipergunakan oleh korban bersama teman-temannya, kemudian berusaha untuk masuk ke dalam mobil, ya, dengan mengeluarkan sen. Jadi motifnya sendiri adalah pelaku tidak terima terhadap korban karena korban tidak mau lagi menjalin hubungan di mana korban dan pelaku memiliki hubungan tanpa status. Untuk pasal yang kita sangkakan adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tidak ada yang karena yang mengeluarkan dari bahan program nanti akan ada pencatutan secara resmi yang dilakukan oleh Baitangkam. Untuk sementara selfie itu akan digudangkan di gudang Sarintel Polres Cimahi. Kemudian untuk hubungan pengemudi, karena pemilik mobil ya. oh dan pemilik. Jadi kendaraan itu diberikan oleh Pak Kapolres tadi untuk yang izinnya, ya, ini kan ada izinnya. Ini adalah untuk bela diri. Ya, karena ini ada dari ada tandanya, ini yang memang dikeluarkan yang mempunyai izin, senjatanya menggunakan izin. Ya. Berarti peluru tajam Pak Kapolres ya? Peluru untuk bela diri tidak. kali-kali berapa, Lek? Dua.
Sementara itu, Hartono Suwanto mengaku bahwa ia tidak menjanjikan untuk bertemu dengan korban terlebih dahulu. Namun, saat kebetulan melintas, pelaku melihat mobil yang berasal dari dirinya. Karena korban tidak mau keluar untuk diajak berbicara, ia secara spontan mengeluarkan senjata api untuk menakut-nakuti korban di dalam mobilnya. Pelaku pun memohon maaf kepada warga Indonesia dan institusi Polri karena telah membuat keonaran, mengaku salah, dan siap diproses secara hukum. Yang tahu, sudah 6 tahun. Pak, waktu itu izin mau menyelesaikan permasalahan, sudah janjian dulu atau gimana sih Pak sebelumnya Pak? Sampai akhirnya menghentikan mobil. Tidak ada janjian, cuma saya melihat spontanitas. Kenapa sampai ngeluarin senjata, Pak? Dibuntuti nggak Pak? Apa kalau tidak mungkin tiba-tiba harus bertemu Pak? Pas saya keluar, mobilnya ada jalan di seberang. Jadi saya lihat lebih jauh. Kira-kira betul enggak? Kenapa sampai ngeluarin senjata, Pak? Mau nembak, Pak? Ya, cuma untuk jaga-jaga aja supaya terhadap hal-hal yang tidak terduga. Biar korban takut juga berarti ya Pak ya? Iya, cuma tidak terduga. Mungkin untuk ya tidak seperti itu. Pak, dengan kejadian ini apa Pak? Ada penyesalan atau bagaimana Pak? Saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, institusi Polri yang telah mengecewakan. Saya bersalah. Saya siap menghadapi segala macam mengikuti proses hukum sebagai warga Indonesia yang baik dan taat. Karena tindakan saya yang di luar nalar dengan emosi melihat kenangan lama yang muncul. Jadi emosi saya karena saya menyesal, tapi saya dengan besar hati saya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Masih punya perasaan berarti Pak sama korban ya Pak? Iya, pertemanan yang lama. Pertemanan perasaan pertama. Pak, sudah berapa lama Pak menjadi hubungan dengan korban Pak permasalahan ini? Lebih ke kedekatan ya cukup ya, kedekatan ya, cukup lama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat dan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.